Bagaimana kabarnya hari ini? Pastilah sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Latifah Syarifah. Saya bersekolah di SD Negeri Daligan Dayu yang terletak di Kecamatan Tanahpadan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Tengah. Hari ini saya akan bertutur salah satu cerita yang seru dan dalam. Cerita ini diberi judul Timus. Hayo, siapa yang pernah dengar dalam cerita ini? Langsung saja ya, saya mulai ceritanya. Pada suatu hari di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbak Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan dia tidak memiliki anak. Mbak Srini sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impian yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Mbak Srini hanya bisa menunggu keajaiban. Mbak Srini selalu berdoa pada Tuhan setiap pagi, siang, dan malam agar Tuhan bisa mengaruniakan Mbak Srini seorang anak. Lalu pada suatu malam, Mbak Srini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah desa. Di saat dia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbak Srini merasa kebingungan dengan mimpi tersebut. Dengan rasa penasaran di benaknya, Mbak Srini tetap berjalan ke hutan. Perasaannya saat dia tiba di hutan, dia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar ini, seperti yang ada di media sekarang. Sebenarnya Mbak Srini berharap bungkusan yang tidak ditemukan berisi baik, tapi yang justru dia temukan hanyalah sebutir biji. Hatinya pun merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa. Apa maksudmu memberikan sebutir biji timun ini? Tanya Mbak Srini sedaya berteriak tapi tetap menangis. Saat Mbak Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itu dan semangat menghampirinya. Mbak Srini pun merasa ketakutan. Dia merasa raksasa ini akan memakannya. Mbak Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wahai wanita tua, ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbak Srini menanam biji timun yang dia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbak Srini harus memberikan anak itu kepada sang raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbak Srini sangat menyukai seorang anak, Mbak Srini menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbak Srini menanam biji timun itu ke dalam rumahnya. Mbak Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman ini hanya berbuah 1. Buah timun ini lebih besar daripada buah timun pada umumnya. Padanya pun kuning keemasan, terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbak Srini memetiknya dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbak Srini sangat bahagia. Ia memberikan nama Timus. Mbak Srini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada sang raksasa. Ia akan memberikan bayi ini pada suatu hari nanti. Mbak Srini membesarkan Timus dengan kasih sayang. Timus pun tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta cerdas. Pada suatu malam, Mbak Srini kembali bermimpi di jalan sang raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timus. Sejak saat itu, Mbak Srini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa dia akan berpisah dengan anaknya yang dia sayangi. Terkadang air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Mbak Srini sedih mengemas dari memperhatikan ibu yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya kepada Mbak Srini, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya Mbak Srini tidak ingin bercerita pada anaknya, tapi karena Timun masih mendesak dan terus bertanya, Mbak Srini pun menceritakan kisah kekayaan Timunmas. Timunmas pun merasa sedih dan dia tidak ingin Mbak Srini mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya mereka berdua berpikir mencari cara agar Timunmas bisa terbebaskan dari sang raksasa. Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbak Srini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Paginya, Mbak Srini bertemu seorang pertama di gunung. Sampai di sana, Mbak Srini langsung menceritakan soal kondisinya dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertama itu memberikan Mbak Srini 4 bungkusan
jauh itu berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan lucu. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar emas. Walau berdarah karena tertusuk bambu tersebut, melihat usahanya belum berhasil, emas membuka bungkusan yang ketiga dan berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya juga berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dan sangat mudah. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata itu tidak dapat melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkapnya dan memakannya. Dengan harapan yang bisa selamat, Timun Mas pun melemparkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi. Ketika tempat jalurnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena terjebak ke dalam lautan lumpur dan dia tewas karena saja. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari sekejap-kejap untuk menuju rumah untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbak Selini pun langsung berucap syukur kepada Allah. Dan sejak itu, Mbak Selini dan Timun Mas hidup bahagia. Kisah asal Jawa Tengah ini memang seru dan menyenangkan sekali, bukan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini